Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rianto Jaya, salah satu calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Jayapura. Saya berasal dari SMP Santo Antonius Padua Sentani. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual berkaitan dengan coaching. Bersama rekan-rekan saya, mari kita saksikan bersama. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Ibu. Bagaimana? Apa kabar? Sibuk kabar? Kabar baik saya hari ini. Bapak bagaimana kabar? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Saya datang cerita-cerita sedikit. Saya di dalam ruangan. Saya agak sedikit malas atau suntuk, terlalu banyak beban pikiran. Gitu. Saya boleh curhat? Boleh, saya kebetulan hari ini tidak ada pekerjaan, lagi santai-santai, sebentar baru ada jam pelajaran. Bagaimana Ibu? Ada yang saya bisa bantu? Iyo, begini Bapak, saya ini di dalam ruangan ini pekerjaan terlalu banyak. Bahkan saya bingung mau prioritaskan yang mana, sedangkan semua itu penting. Baru tenaga TU cuma saya kerja di SMP dan SMA. Oh, Ibu kerja di dua sekolah, SMP, SMA juga ya? Ya, Lalu Ibu mau apa dari saya? mungkin Bapak punya satu solusi kah buat saya untuk meringankan saya punya beban pikiran. Oh iya. Karena saya memikirkannya begini. Saya di salah satu sisi sementara mengerjakan tugas SMP. Tiba-tiba nanti dari SMA suruh saya harus sediakan laboratorium. Jadi saya nih, sedangkan SMP dengan SMA itu semua pekerjaannya semua harus Selesai bersama-sama. Oh iya. Cerita baru diselesaikan bersama-sama. Jadi saya tuh kadang sudah memilah, dua-dua ini penting. Tapi masalahnya adalah di waktu. Oh iya. Jadi itu masalahnya Ibu. Iya. Jadi masalahnya ini adalah Ibu punya pekerjaan terlalu banyak. Terlalu banyak karena bekerja di SMP, Ya. juga bekerja di SMA dengan kepala sekolah yang berbeda ya. Iya. Nah, baru masalahnya Ibu di pekerjaan ini berkaitan dengan apa? Kalau di saya ini berkaitan dengan pengadministrasian. Oh, masalah administrasi. Ya, terus Baru penginputan data siswa. apalagi? Selalu merevisi ulang laporan. Wow. Terus membuat kartu pelajar siswa. Baru ini siswa bukan 1-2. Di SMP 4 kelas, SMA juga 6 kelas. jadi memang banyak sekali Ya, ya. Baru tadi Ibu mengatakan bingung yang mana mau diselesaikan terlebih dahulu. Iya. Terus bagaimana cara Ibu, apa yang Ibu sudah lakukan maksudnya untuk mengatasi masalah ini? Ya, sejauh ini yang saya sudah lakukan itu saya memprioritaskan yang benar-benar siswa membutuhkan dan benar-benar guru atau kepala sekolah membutuhkan. Kalau guru seperti mereka meminta surat tugas, ya meskipun hari itu saya sudah punya program lain, tapi kalau mereka minta hari ini mereka harus tugas, saya tetapkan. Jadi saya harus melihat ya mana yang penting. Jadi itu yang Ibu sudah lakukan. Iya. Lalu yang buat Ibu pusing sekarang ini apa? Nah, yang membuat saya pusing itu adalah pekerjaan yang tadi yang saya sudah rincikan atau yang harusnya hari ini saya kerjakan, ternyata tidak jadi karena ada pekerjaan lain. ada Jadi pekerjaan mendesak ya, mendesak atau itu. tiba-tiba muncul. Ya, jadi harusnya pending lagi. Itu. Selain daripada masalah berkaitan dengan pekerjaan yang Ibu sudah prioritaskan yang harusnya dikerjakan hari ini, tapi ternyata itu ditunda akibat dari pekerjaan dari mungkin dari kepala sekolah atau atasan yang sangat penting dan tiba-tiba muncul seperti itu. Selain daripada itu ada masalah lain. Nah, masalahnya yang lainnya adalah
tenaga administrasi cuma saya. Tenaga administrasi Cuma ibu. Masalahnya ya. Masalahnya itu yang paling pertama itu Masalah administrasi. tenaganya sendiri saja. Terus Tenaganya apa lagi? sendiri. Baru proses pelaksanaan pengerjaannya itu juga menurut saya masalah karena saya sendiri juga yang mengerjakan, sedangkan bekerja di dua sekolah. Itu masalahnya. Jadi Itu juga masalahnya itu karena tenaga sendiri Iya, di dua sekolah. Lalu apalagi pekerjaan tadi. prasarana yang dibutuhkan ada? Prasarana salah satunya itu printer. Printer. Kenapa printer ini menjadi masalah juga? Printer menjadi masalah karena kadang saya sementara membuat sesuatu kayak laporan atau membuat kartu pelajar siswa, tiba-tiba guru, ibu permisi dulu kak, saya print 1 lembar, saya print 2 lembar, saya fotokopi 1 lembar. Jadi ibu ini pada saat melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh atasan, kadang pada saat menggunakan bapak ibu guru kadang juga masuk untuk menyinjamnya. Lalu kemudian ibu tidak memberikan juga. Akhirnya masalah ini menjadi berkepanjangan. Berkepanjangan. Oh iya. Terus kalau setiap hari begitu terus kan pekerjaan yang tadinya harusnya selesai hari ini tidak selesai. Betul sekali. Tapi ibu sudah mulai ceria saya lihat. Baik ibu. Terus kira-kira rencana ibu ke depan untuk masalah ini seperti apa? Ya, saya punya rencana ke depan mungkin saya harus konsultasi dengan atasan dua-dua. Oh iya, konsultasi dengan atasan dua-dua. Iya. Konsultasinya berkaitan dengan apa? Berkaitan salah satunya adalah tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan. Tenaga pendidikan di TU ya, tata usaha ya. Jadi berkonsultasi dengan saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah SMP. Ya. Dan SMA. SMA juga. Tapi kalau untuk SMA tidak terlalu karena saya memang induknya di SMA. Oh, hanya berkonsultasi konsultasi dengan kepala sekolah SMP. Kalau bisa tambah satu tenaga. Nanti kepala sekolah SMP mungkin bisa konsultasi dengan kepala sekolah SMA. Berkoordinasi. Berkoordinasi. Baru sudah ada usaha yang ibu sudah lakukan dengan masalah yang seperti tenaga tidak ada, kemudian masalah printer, ada usaha yang ibu sudah lakukan? Kalau usaha untuk saya seperti mencari teman, saya rencana mau mengajukan teman. Kebetulan saya juga lulusan dari administrasi, pasti teman kuliah seangkatan saya juga banyak. Tapi saya pikir lagi, kalau saya ajukan ke mereka mau atau tidak? Kira-kira sekolah di tempat saya sekolah, nanti pas mereka wawancara setelah tahu apa keadaan kita seperti apa, apakah dia mau menerima atau tidak. Jangan sampai saya sudah bicara di luar sini, tidak apa-apa, masuk saja, kerjanya ringan, enak, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ibu tidak coba untuk mengajukan itu, apakah masalahnya ibu akan terselesaikan? Tidak juga. Mungkinnya saya baiknya harus salah satu itu coba untuk konsultasi. Tidak, saya harus konsultasi dengan kepala sekolah, biar kepala sekolah yang cari sendiri merekomendasikan mungkin ada pelamar masuk buka lowongan kah. Buka lowongan. Selain daripada tenaga yang akan membantu ibu, rencana aksi nyatanya adalah berbicara dan berkoordinasi konsultasi dengan dua kepala sekolah itu, khususnya kepada SMP karena di situ adalah sekolah. Artinya ibu hanya membantu di sana. Berkaitan dengan tadi printer itu, apa aksi tindak lanjut yang ibu akan lakukan berkaitan dengan printer? Kalau printer misalnya salah satu pas lagi banyak kerjaan nih, tiba-tiba sementara print begini printernya rusak, itu sudah masalahnya salah satu. Masalahnya itu. Lalu bagaimana tiba-tiba keluar dari masalah itu? Yang saya lihat bahwa kalau misalnya di saat saya bekerja itu saya memprint sesuatu itu kurang dibutuhkan hari ini, karena pas printernya lagi rusak, saya pending dulu. Baru saya pending, terus saya harus kerja manual dan cari yang prioritas. Hari ini harus saya selesaikan. Yang pertama itu. Jadi juga terus rencana yang akan ibu lakukan ini adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah berkaitan dengan tenaga. Kemudian selain berkonsultasi juga tadi
sementara guru juga pakai. pakai. Nah, kira-kira rencananya Ibu ini bagaimana dengan soal print ini? Apakah perlu juga dibicarakan? Kayaknya saya harus perlu bicara dengan kepala sekolah biar untuk khusus untuk TU 1, Oke, satu juga untuk guru-guru biar pekerjaan kami itu tidak saling bertabrakan. Oh iya, betul. Jadi semua harus Iya, harus punya di porsinya masing-masing, TU guru-guru. Oh iya. Nah, untuk komitmen Ibu ini kan segera akan berbicara Iya. supaya masalah Ibu bisa teratasi. Nah, ada orang lain yang membutuhkan dalam hal ini. Iya, pasti ada ya. Kalau untuk saat sekarang memang tenaga administrasi saya sendiri, tapi yang saya memang membutuhkan tenaga guru-guru juga. Tenaga teman-temannya yang teman-teman guru atau tenaga teman-teman yang administrasi sama saya kayak dapodik itu kan menyangkut tentang guru dapodik guru dapodik siswa data siswa, terus kurikulum kan tentang mata pelajaran. Jadi berkoordinasi dengan mereka. Kalau misalnya saya pekerjaan terlalu banyak saya bisa minta bantuan atau guru-guru yang mengerti juga di bagian kesiswaan di kesiswaan ya. Jadi itu orang-orang yang Ibu orang-orang bisa menjalankan tugasnya Ibu. Baik, luar biasa sekali Ibu. Jadi saya sudah bisa simpulkan bahwa untuk keluar dari persoalan ini adalah pertama harus memprioritaskan. Kemudian dari segi Ibu mengatakan dari segi tenaga tidak ada, segera berbicara dengan kepala sekolah. Kemudian berkaitan dengan tugas yang terlalu banyak dan harus diselesaikan secara bersamaan, salah satunya adalah print yang mengganggu, maka juga berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk pengadaan print. Dan juga berkaitan dengan tugas yang terlalu banyak karena dua sekolah, Ibu tadi mengatakan meminta bantuan dari guru-guru khususnya yang ada kaitannya dengan administrasi di ruangan TU ya. Seperti itu Ibu ya. Jadi rencananya kapan ini harus bicara dengan kepala sekolah? Besok kan? Ya, ditetapkan, jangan mungkin besok, ya. Berarti besok langsung. Ya, besok langsung. Harus eksekusi supaya tahu kejelasannya, keputusannya seperti apa. Terima kasih Bu, ya memang luar biasa. Saya yakin Ibu pasti bisa keluar dari masalah ini. Amin. Ada lagi yang perlu dibantu? Cukup. Oke, mantap. Ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Baik, demikianlah demonstrasi kontekstual yang berkaitan dengan coaching yang saya lakukan pada kesempatan ini bersama dengan rekan teman atau rekan guru, yang mana ibu guru ini adalah salah satu tenaga administrasi yang ada di sekolah, baik di SMP maupun di SMA Santo Antonius Padua Sentani. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Pamit.